Assalamualaikum Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Risa. Terima kasih saya ucapkan karena Laskar Ngarit makin antusias mengikuti video-video saya dan makin antusias dengan bukti bahwa banyak pertanyaan yang masuk ke kolom komentar. Jadi hari ini tetap pada pola yang memang diikuti oleh Laskar Ngarit, yakni menjawab pertanyaan dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada di lapangan. Hari ini 25 pertanyaan akan saya jawab secara ringkas supaya menutup tidak lebih dari 15 menit agar bisa tetap dinikmati dan disimak oleh Laskar Ngarit semua. Stay tune di this channel, jangan lupa jika Anda ingin belajar sapi, jika Anda ingin bertanya dan berdiskusi, silakan klik like, subscribe dan lihat-lihat video-video saya sebelumnya karena di situ sudah dibahas banyak sekali tentang permasalahan dan solusi dari peternakan sapi di Indonesia. Oke, langsung saja 25 pertanyaan itu akan saya baca dan saya jawab ya. Yang pertama, saya geser dulu karena silau. Salam Laskar Ngarit, Dok. Mau tanya apakah pedet lahir prematur muda bisa hidup dan gimana cara merawat pedetnya? Oke, Mas Nung. Jadi pedet di atas 7 bulan masih bisa hidup selama tidak ada infeksi bakteri yang menyebabkan dia keguguran, seperti Brucella abortus atau kondisi infeksi lainnya. Jadi caranya tetap diperlakukan seperti pedet yang lahir normal. Kelahirannya harus bersih dari air ketuban, lalu harus dalam 1 kali 24 jam harus langsung mendapat air susu induk karena kita sangat membutuhkan kolostrum. Oke? Jadi pastikan bersih dari air ketuban, proses kelahirannya cepat, dan 1 kali 24 jam awal bisa mendapatkan kolostrum serta ke depan harus menyusu kepada induknya. Pertanyaan selanjutnya dari Jet Eza. Salam Dok, ada masalahkah jika sapi terlalu gemuk? Jika sapi terlalu gemuk untuk jantan bagus banget karena nanti harganya akan mahal. Tapi jika sapi terlalu gemuk untuk betina akan mengurangi resiko atau mengurangi kemungkinan untuk dikawin suntik ya. Jadi dia bisa birahi, tapi untuk pembuahan sedikit peluangnya lebih kecil daripada yang tidak terlalu gemuk. Pertanyaan selanjutnya dari Muzaki Zaki, Pak Dok, bolehkah obat cacing diberikan ke indukan yang lagi bunting? Seperti video saya beberapa hari yang lalu, sebaiknya induk bunting tidak diberi obat cacing, Bos. Jadi ada obat cacing yang tidak boleh sama sekali diberikan pada induk bunting, boleh diberikan di usia tertentu dan aman. Nah, Anda kan tidak bisa memastikan ini obat cacingnya yang mana. Jadi kalau saya yang ditanya, kalau Anda tidak bisa memastikan obat cacingnya ini termasuk golongan yang mana, sebaiknya induk bunting tidak diberi obat cacing. Oke? Pertanyaan selanjutnya Benny Saputro, Dok mau tanya, sapi itu umumnya birahi umur berapa? Maaf saya pemula. Sebenarnya tergantung ras, tapi bisa di rata-rata sapi mulai birahi umur 18 sampai 24 bulan. Pertanyaan selanjutnya Musik Lirik, Dok, sapi saya udah 1 bulan mencret dan tubuhnya makin kurus, tapi makannya sangat lahap. Saya sudah memberi bawang putih dan buah pinang, tapi tetap aja mencret. Solusinya gimana? Solusinya panggil dokter, panggil mantri. 1. Berikan obat cacing, ulangi dalam waktu 3 minggu. Oke? Yang kedua, panggil dokter, minta diobati sampai tuntas dan minta diagnosa yang jelas. Karena diare bukan hanya salah makan, cacingan kronis bisa, bovine viral diare bisa, infeksi saluran bawah juga bisa. Jadi konkretnya panggil dokter, berikan obat cacing, dan ke dokter minta treatment sampai sembuh ya. Jadi jangan sekali suntik terus Anda putus hubungan, jangan. Sekali suntik responnya seperti apa, panggil dokter. Tetap dikasih minum tapi rumput bisa dilayukan. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Indonesia Putra, multivitamin untuk sapi yang baik apa, Dok? Banyak sekali.
silakan cari di Poultry Shop. Multivitaminnya banyak. Kalau orang-orang biasanya menggunakan B-kompleks, kalau saya biasa menyarankan pakai mineral, bisa premix TMC, bisa premix Sang B, yang di situ memang ada magnesium, kalsium, dan vitamin B-kompleksnya, dan vitamin A, D, E-nya kalau bisa. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang ada beras-beras semua yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, silakan share nanti video ini supaya video ini bisa menyebar ke antero negeri dan kita bisa berbagi manfaat. Suaib Arsyafal, apakah tidak mempengaruhi sapi bunting 7 bulan jika dikasih gula merah campur air? Tidak pengaruh bos, jadi kita membutuhkan kadar gula untuk persiapan. Jadi nanti waktu melahirkan itu ada 3 ATP, kadar gula, dan kalsium magnesium yang akan bekerja sama untuk memudahkan proses kelahiran. Sederhananya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, numpang tanya dari Dargombes. Numpang tanya, Pak Dok, indukan anaknya umur 3 bulan, bisa diberi postpartus induknya? Terlalu lama. Pos itu setelah partus itu melahirkan. Tindakan postpartus adalah tindakan medis yang dilakukan setelah melahirkan di hari yang sama pada saat serviks masih membuka. Jadi di situ dokter akan melihat apakah dia butuh kalsium, magnesium, artinya butuh pemulihan kondisi pasca melahirkan, apakah butuh ATP untuk memulihkan energinya, dan injeksi antibiotik atau pemberian antibiotik topikal untuk mempercepat proses pemulihan uterus supaya pada usia 25 sampai 48 hari dia sudah birahi kembali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kristianah Kwan, Dok, kalau sapi bunting 7 bulan dikasih air gula berapa hari sekali? Berapa gula? 2 sampai 3 sendok gula setiap hari. Oke, pertanyaan selanjutnya. Rianto 2017, Pak Dokter nanya, sapi saya baru lahiran, masalahnya susunya sapi gak besar, apakah pengaruh ke pedetnya? Solusinya gimana? Anto Magetan. Oke Pak Komandan, ambing yang tidak besar, ambing yang besar, yang terpenting adalah bagaimana produksi susunya lancar. Jadi saya punya klien yang susu ambing sapinya itu tidak besar, tetapi dia produksinya sangat lancar. Ada yang gede tapi ternyata bermasalah. Yang terpenting adalah produksi air susu sangat bagus. Oke, solusinya apa? Berikan variasi nutrisi, rumput, berikan comboran jika sudah terbiasa dicombor, dan berikan mineral, serta berikan air gula. Air gula dibuat menu harian, tidak apa-apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kukuh Setiawan, Dok, sapi saya hamil 4 bulan tapi masih menyusui pedetan 6 bulan, bagusnya disapih atau dibiarin aja? Berarti sapi Anda sudah birahi sejak pedet usia 2 bulan. Top, itu berarti sapinya normal ya. Jadi usia pedet sudah 6 bulan sebaiknya disapih saja. Oke, Laskar Ngaret beras-beras dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Yuk kita lanjutkan. Dari Siswoyo, tanya, Dok, kenapa sapiku nafsu makan berkurang kayak lesu gitu, kondisi bunting 3 bulan? Panggil dokter bos, periksa suhu badan apakah demam, dan segera diobati. Jangan diobati sendiri, karena kalau bunting 3 bulan itu masih rapuh banget, dan nanti ketika dokter datang pastikan bahwa dia atau sapinya memang sudah bunting, atau kalau perlu dilakukan pemeriksaan kebuntingan sehingga pengobatan bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Pertanyaan selanjutnya dari Irwanto, untuk pemberian obat cacing di pedet usia 5 bulan apakah cukup separuh saja dan diulang jarak berapa bulan? Terima kasih. Oke, 5 bulan cukup separuh saja, karena rata-rata obat cacing itu untuk berat 200 kilo. Jadi anggaplah pedet itu 100 kilo. Intinya ikuti saran dosis dari kemasan yang ada. Oke, cuman kalau 5 bulan separuh saja dan bisa diulang dalam jarak 3 minggu. Setelah 3 minggu bisa dilakukan pengulangan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Semoga bermanfaat. Dari Ahmad Mujahidin, malam Pak Bos, salam beras-beras dari Pati. Tanya dokter, gedebok pisang aman gak dikasihkan buat sapi? Apa betul gedebok bisa melancarkan ASI si pedet? ASI si induk loh. Makasih atas jawabannya. Gedebok pisang adalah nutrisi yang paling jelek, bos. Rendah serat dan kaya air. Jadi tidak benar jika dianggap itu bagus untuk sapi dan bahkan diklaim bisa menghasilkan ASI. Lebih baik hijauan, kombinasi comboran, variasi makanan yang lainnya, odot, rumput gajah, rumput lapangan, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya Yudi Putra, Dok, sapi bunting apa boleh dikasih molase? Nah, ini yang terpenting. Sapi bunting apakah bisa dikasih molase? Molase itu banyak sekali manfaatnya.
kaya gula, kaya karbohidrat, protein dan sedikit mineral ya, tapi tidak mengandung protein kasar. Yang menjadi permasalahan adalah dosisnya itu Anda harus betul-betul aman. Jadi lebih baik kalau saya ditanya apakah aman. Jadi begini, molase itu boleh diberikan dengan dosis yang tepat dan tidak boleh dijadikan makanan pokok. Itu yang pertama. Molase boleh diberikan jika Anda itu memberikan hijauan yang cukup kepada sapi Anda. Karena jika molase ini diberikan pada sapi yang hijauannya tidak cukup, yang terjadi adalah kembung dan bahkan bisa keracunan molase. Jadi kalau dikaitkan sama sapi bunting, kalau Anda sudah yakin dan membeli yang memang ada aturan pakainya di situ untuk dosis dan porsinya untuk sapi bunting, maka silakan gunakan. Tapi kalau Anda beli botolan yang kosongan tidak ada keterangannya, sebaiknya tidak digunakan. Mendingan dikasih gula biasa. Oke? Bukan berarti tidak boleh, tetapi kita lebih baik bermain aman. Siap? Pertanyaan selanjutnya, wong sepele. Dok, mau tanya, indukan sapi saya kok tidak mau memberi ASI pada anaknya? Gimana solusinya? Suwun, salam beras-beras. Yang pertama, wajib diperes untuk didot 1 kali 24 jam awal. Karena sapi yang baru melahirkan wajib memberikan susu kepada anak karena itu mengandung kolostrum. Kalau bisa 1-7 hari itu anak harus mendapat kolostrum. Tekniknya biasanya di sini diikat kaki belakang lalu anak disusukan. Jika dengan pola seperti itu masih tetap tidak bisa, harus dilakukan diperah, diadai-dot dan disusu sebanyak mungkin sapi pedet itu mau menyusu. Oke? Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Laskar karet beras-beras dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mr. XX tanya Pak Dokter, beli sapi BL bila sapi mau melahirkan, apa boleh diberi minum tetes tebu yang banyak biar kuat? Jangan bos, jangan banyak-banyak. Khusus untuk sapi bunting dan sapi mau melahirkan, kalau saya yang ditanya sebaiknya menggunakan gula asli dan mineral ya. Karena tetes tebu ini memang bagus untuk sapi muda, untuk pembukaan sapi jantan, dan untuk sapi yang sedang tidak bunting atau sedang tidak menyusui. Karena apa? Pada kondisi sapi menyusui ada 3 hasil penelitian. Penelitian yang pertama tidak memberikan efek signifikan pada susu. Penelitian yang kedua memberikan efek menurunkan produksi susu, dan penelitian yang ketiga menaikkan efek susu. Tapi di situ faktornya banyak. Makanya daripada kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, sebaiknya tidak diberikan pada sapi yang mau melahirkan. Pakai gula saja dan pakai mineral. Oke, lanjut. Hamli Jasuli, Dokter Lisa, saya mau tanya, apakah sapi saya yang mengalami prolap saat anak pertama bisa normal kembali? Bisa, bos. Jika perawatannya sesuai SOP sapi pernah prolap. Sekarang induk sapi saya mengalami prolap mengalami prolap tersebut sudah birahi. Mohon penjelasannya. Yang penting gini, ketika sudah mengalami birahi lagi, kita anggap sapi ini proses involusi uterusnya dia normal atau tidak terjadi infeksi. Indikasinya dia sudah birahi dari proses prolap itu, ya kan? Nah, maksud saya ini sudah birahi keberapa? Kalau bisa, misalkan ini baru birahi yang pertama, jenengan tunggu sampai birahi yang kedua untuk memastikan bahwa cairan lendir dan gejala yang muncul ini memang benar-benar birahi. Oke, jika ternyata memang nanti birahi dan dikawinkan dan terjadi kebuntingan, maka yang Anda lakukan adalah melakukan porsi terbagi pada sapi yang pernah kena prolap. Porsi terbagi maksudnya gini, dalam 1 hari sapi Anda itu makan 30 kilo rumput. Biasanya jenengan bagi 15 kilo pagi atau 15 kilo sore, gampangannya kayak gitu. Ini jenengan bagi menjadi 4 kali, 7,5 kilo pagi, 7,5 kilo siang, 7,5 kilo sore, 7,5 kilo malam. Kenapa? Supaya bebannya perut ini tidak terlalu besar secara mendadak dan tidak menekan si anak atau si rahim keluar, terutama sudah kebuntingan di atas 6 bulan. Oke? Itu. Yang kedua, sering dilepas. Jangan di kandang saja, dan kandangnya tidak boleh licin serta tidak boleh miring ke belakang terlalu ekstrim. Oke? Ihsan Suito, Dok, kemiringan lantai kandang sapi dari depan ke belakang yang bagus berapa sentimeter? Prinsipnya bos, kemiringan di mana air bisa mengalir itu, atau kalau tidak maksimal 2,5 derajat. Silakan dipahami. Ismail, Dok, mau tanya, kemarin aku beli sapi dari pasar tapi batuk terus, gak sembuh-sembuh. Udah 2 minggu, udah saya panggil mantri. Coba dikomunikasikan lagi dengan mantrinya, kenapa kok belum sembuh ya.
Karena batuk bisa karena faktor alergi, infeksi, bisa paru-paru, bisa bronkitis, banyak sekali. Jadi jenengan tanyakan ke mantri kenapa kok sampai sekarang belum sembuh. Atau kalau mantrinya tidak mau menjelaskan, panggil tenaga medis lain dan minta diobati sampai sembuh. Dan harusnya bisa sembuh. Pertanyaan selanjutnya, Ojo Noleh, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak dari Blitar mau tanya, sapi betina apa boleh dikasih full konsentrat? Kalau ada hijauan kasih hijauan bos, oke? Kalau ada hijauan, kasih hijauan. Puji Hartono, Dok, molase amankah buat sapi betina? Dan apakah diizinkan sapi bunting diberikan molase? Untuk sapi betina yang sedang tumbuh tidak ada masalah. Untuk sapi betina yang sedang menyusui sebaiknya dihindari. Dan untuk sapi betina yang bunting juga sebaiknya dihindari. Kecuali memang Anda membeli kemasan molase yang di situ sudah ada angka kecukupan gizinya dan dijelaskan tentang porsi serta takarannya. Silakan diberikan pada sapi bunting. Jadi ngikuti yang Anda beli itu. Oke. Mamet Orba, Dok mau tanya, jenis sapi indukan simetal atau limosin bagusnya diibrit dengan sapi jenis atau disilangkan? Sejenis boleh, disilakan boleh, tidak ada masalah. Yang penting deteksi birahi tidak terlambat, lapor petugas kawin suntik tidak terlambat. Petugas kawin suntik datang tidak terlambat, di kawin suntik di 12-18 jam pasca deteksi birahi, strawnya bagus dan berdoa. Oke. Selanjutnya, Dok, berapa frekuensi dari Mas Bejo? Dok, berapa frekuensi pemberian molase yang baik untuk sapi betina 8 bulan? Mungkin sapi betina bunting 8 bulan. Ikuti saran yang ada di kemasan molase yang Anda beli, bos. Kalau seandainya Anda tidak atau beli kosongan, beli literan gitu, tanyakan ke penjualnya. Kalau saya sih intinya tidak boleh berlebihan. Kalau sapi bunting disarankan tidak lebih dari 5% dari comboran atau nanti pencampuran dari comboran yang diberikan itu. Kalau Anda bingung, jangan spekulasi, sapi bunting kasih gula biasa aja. Bukan berarti tidak boleh, tapi kita lebih baik untuk mengambil langkah yang aman. Oke? Jadi ikuti saran dosis yang ada di kemasan. Jika tidak ada, tanyakan pada penjualnya. Jika penjual tidak mampu memberikan, lebih baik tidak kita berikan. Oke? Laskar Karya, terima kasih. Itu tadi 25 pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga berkenan dan memberikan tambahan informasi. Saya bukan pakar, saya hanya punya sedikit ilmu dan pengalaman di lapangan yang ingin saya bagikan supaya ilmu saya berkah dan bisa saya unduh di akhirat nanti. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar, belum sarapan.